Pangko Adiaksa Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan. Pada pagi hari ini, alhamdulillah kita kedatangan dua bintang besar. Wow. Pertama adalah saya perkenalkan Ibu Dewi Febri Trianto. Beliau adalah Ketua Ikatan Adiaksa Wilayah Sulsel. Di mana kiprah beliau baru dilantik selama seminggu ini, namun beliau sangat peduli melawan COVID. Kemarin beliau sempat melakukan kunjungan ke lapas pembina khusus anak kelas 2 di Maros untuk bagaimana tentang mereka itu melawan COVID. Dan hadir pula pada pagi hari ini Dr. Iksan Mustari yang dengan setia mungkin yang kedua kali mengisi podcast kami, Pak. Dan beliau juga sekaligus Ketua ID Sulsel. Tema kita hari ini adalah peran Ikatan Adiaksa Dharma Karini dalam mendukung vaksin terselenggara pada semua masyarakat dengan baik. Untuk itu, mari saya persilakan dulu dari Bapak, bagaimana yang kita ketahui, Pak, bahwa untuk penerima vaksin itu ada beberapa tahapan-tahapan. Saya lihat ada 4 tahapan. Kemudian mungkin juga Bapak bisa menjelaskan seberapa jauh atau seberapa ampuh daripada vaksin COVID-19 ini. Kemudian kira-kira apakah ada efek samping terhadap dari vaksin yang sudah divaksin ini, Pak? Silakan, Pak Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Reski. Jadi pertama saya sampaikan bahwa vaksinasi ini adalah bagian daripada upaya kita untuk penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan, khususnya di Indonesia lah. Nah, kita sudah setahun nih mengalami pandemi COVID. Saya kira kita tahu bahwa dengan adanya COVID ini di Indonesia, saya kira semua sendi-sendi kehidupan ini berubah, terganggu, Tidak hanya kesehatan saja, tapi juga ekonomi, sosial, itu. Jadi inilah yang menjadi dasar bagaimana kita berupaya untuk menanggulangi COVID-19 ini. Salah satu cara adalah dengan vaksinasi. Vaksinasi ini salah satu saya sebut karena salah satu yang banyak cara lain ya, Pak. Yang paling penting sebenarnya adalah protokol kesehatan. Protokol kesehatan. Yang kedua inilah vaksinasi. Alhamdulillah kita sudah mulai vaksinasi seluruh Indonesia sejak Januari kemarin. Yang kita prioritaskan untuk tahap pertama itu tenaga kesehatan, Mbak. Tenaga kesehatan alhamdulillah kita untuk Sulawesi Selatan ini sudah sampai 90%. Alhamdulillah. Jadi ini untuk nakes kan sampai Februari. Mudah-mudahan data hari ini kita sudah mencapai 95. Mungkin memang ada 5% ini yang tidak bisa tervaksinasi karena saya perlu sampaikan bahwa ini vaksinasi baru Jadi memang ada kriteria-kriteria khusus yang diberikan. Salah satunya memang misalnya yang bersangkutan tensinya di atas 180, kemudian dia menderita cancer yang sementara terapi. Nah, itulah kira-kira di situ yang 5% ini. Jadi memang untuk pemberian vaksinasi ini, Mbak Reski, dilakukan tahapan-tahapan. Insya Allah di tahap kedua ini nanti itu untuk pelayanan publik. Jadi termasuk juga teman-teman di kejaksaan ini dengan Ibu Waku nanti kita akan daftarkan nanti di situ untuk diberikan vaksinasi selanjutnya. Nah ini sampai bulan April nanti. Januari sampai April ya, Pak? Bukan, Maret sampai April. Oh, Maret sampai April. Iya. Lansia juga ya, Pak? Iya, jadi untuk tahap kedua ini nanti saya sudah jelaskan tadi, tahap pertama kan tenaga kesehatannya. Jadi tahap kedua ini untuk pelayanan publik. Jadi seperti kita di teman-teman di kejaksaan ini kan kita sungguh bertemu orang kejaksaan, TNI, Polri, pasar pedagang, itu ojol, taksi, semua itu Pak Ibu kita akan vaksinasi. Nah terkait tentang efek samping, saya kira gini, ini kan vaksinasi sudah diuji sampai uji klinis ketiga.
itu tidak memberikan gambaran-gambaran yang seperti yang kita baca-baca lah, Iya, kan? banyak berita Banyak yang berita hoax. mengerikan, Pak. Iya, Bu Pada Reski. yang pingsan langsung, Bu. Iya. Pak. Nah, itu pertama, uji klinis sudah dijalankan sampai bahkan 3 kali. Di tenaga kesehatan ini pun juga kita punya pengalaman, tidak ada kok yang artinya yang berat ya. Mungkin cuma karena bengkak ya biasa lah, karena kan disuntik ya, Bu. Disuntik ada nyeri sedikit ya biasa seperti itu, apalagi kita memasukkan kan benda asing lah istilahnya. Tapi yang berat yang sampai membuat pasien atau orang yang bersangkutan yang divaksinasi sakit berat enggak, alhamdulillah seperti itu. Nah, ini yang penting yang perlu disampaikan, karena sekali lagi pemberian vaksin ini bukan lagi uji coba. Ini sudah diuji coba, jadi sudah diberikan betul-betul sudah ada jaminan dari BPOM, jaminan keamanannya, dari MUI juga ada jaminan mengenai kehalalannya. Nah, saya kira itu yang menjadi pegangan kita, gitu Mbak Rizky. Ya. Sekarang itu sebagian daripada penyampaian dari Pak Dokter, Bu. Bagaimana yang disampaikan mungkin di Maret ini adalah pelayanan publik, termasuk dari penegak hukum. Nah, mungkin Ibu sebagai ketua ya Ikatan Adiaksa Dharma Karini, kira-kira kiat apa yang Ibu akan sampaikan kepada para anggota IAD wilayah Sulsel khususnya dan masyarakat pada umumnya agar mau untuk divaksin, tidak terkena dengan berita-berita hoax yang beredar sekarang. Silakan. Memang dari awal saya sebelum tiba kemari, saya sudah punya agenda adalah untuk tetap menomorsatukan bagaimana memecahkan suatu masalah di daerah di mana saya dipijak. Makanya kemarin saya tergugah, saya ingin mencari satu sasaran yang tentunya bersifat aman. Dan di situ target saya adalah untuk mencanangkan tingkat kesehatan yang tinggi dan bagaimana cara memelihara dan mencegah seperti source controlnya. Nah, untuk masalah vaksin ini adalah saya mencoba pendekatan sebagai seorang wanita, seorang ibu, karena kebetulan organisasi kami adalah organisasi suatu wanita, di mana kita punya visi dan misi untuk memajukan semuanya, untuk keuntungan pribadi, masyarakat dan sosial semuanya. Di situ tidak mudah sebenarnya, walaupun sudah banyak persyaratan, ada izin dari A, B, dari MUI ya Pak ya, karena setiap penduduk itu menurut saya pola pikirnya kadangkala berbeda di setiap daerah. Di situ adalah PR saya untuk mengadakan pendekatan. Kebetulan saya punya sedikit pengetahuan yang bersifat medis, bisa saya masuk di situ. Tapi juga mungkin dengan cara keibuan saya bisa rangkul mereka. Ayo ibu-ibu, kita kan harus membina suatu keluarga yang bahagia. Karena untuk melawan semua penyakit tentu kita harus bahagia, apalagi COVID. Selain tentunya protokol kesehatan, ya Mbak ya Pak Dokter ya. Iya, Bu. Prokes kita lakukan, ketat. Tapi orangnya deg-degan, takutan, pasti pengaruh. Jadi intinya adalah kita waspada, tapi kita tidak perlu ketakutan luar biasa. Iya, betul. Di situ saya harus masuk. Jadi saya akan camkan pada mereka semua bahwa supaya main brandnya ininya tuh sudah ini ya, sudah terpatri gitu, bahwa untuk kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang ibu, memajukan, mendukung karir suami sebagai berkiprah di bidang hukum untuk masyarakat, juga untuk menunjang kehidupan anak-anak yang mumpuni, artinya otak dan nurani sejalan. Kita tentunya harus sehat, saya bilang. Dasar untuk suatu memerangi penyakit dan menjalankan vaksinasi, dasarnya harus sehat, saya bilang. Dan akan lebih sempurna jika kita lakukan vaksinasi, saya bilang. Karena dengan orang yang divaksin tentunya imunnya akan jauh lebih baik dari tidak yang divaksin. Itu pasti akan saya terapkan pada
ibu-ibu di sini dan masyarakat, dan kalau bisa ada waktu saya pasti akan mendatangi daerah-daerah yang mungkin yang Bapak mengatakan rawan, bagaimana pasti saya akan bantu, mendukung sekali. Oke, Bu. Ketua RT Makasih. siap mendukung Pak. Makasih, Bu. Saya yang terima kasih Makasih, sekali. Bu. Bisa dilibatkan ya. Insya Allah, Bu. Terima kasih Pak Dokter. Mungkin masih ada yang mau disampaikan dari Pak Iya. Dokter, misalnya apakah untuk vaksin ini seluruh masyarakat itu harus divaksin atau harus 100% terlaksana vaksin itu atau bagaimana Pak? Ya, jadi saya pertama sampaikan ucapan terima kasih ya dari Ibu Kejati Sama-sama Pak Dokter. karena peran-peran semua lah ini yang bisa bagaimana agar pengetahuan masyarakat dan kemauan masyarakat untuk divaksin bisa meningkat. Yang sangat penting sebenarnya itu adalah role model, contoh-contoh, dan ini yang dibawakan oleh Ikatan Adiaksa ya, jalan ke daerah-daerah ini sangat penting Bu. Terima kasih. Kami sangat mengharapkan dukungan seperti itu. Nah, yang kedua terkait dengan vaksinasi ini sebenarnya tujuannya itu pertama agar memang menurunkan kematian dan kesakitan ya dengan COVID. Yang kedua untuk mencapai ini Bu Rizky, mencapai herd immunity namanya. Herd immunity adalah imunitas kelompok. Jadi misalnya gini ya, satu komunitas kita ini ada 5 orang ya. Untuk mendapatkan herd immunity itu ada jumlah tertentu untuk setiap vaksin memang beda. Nah untuk vaksinasi COVID ini hitungannya para ahli itu 70% Bu. Jadi 70% dari komunitas itu sudah divaksin itu sudah bisa menjamin kekebalan dalam satu kelompok. Nah, di Indonesia ini kita berharap memang walaupun seperti itu tinjauan para ahli, tapi petunjuk dari Bapak Presiden itu diharapkan seluruh masyarakat divaksinasi. Tapi dengan 70% insya Allah itu sudah menjamin. Nah, ini hitung-hitungan kalau kami sih sejarah lihat ya, kalau di tahap 2 dan 3 ini selesai, saya kira Agustus insya Allah Bu, COVID ini sudah bisa ditangani dengan baik, insya Allah. Artinya mudah-mudahan tidak ada kendala-kendala yang berarti ya dalam vaksinasi dan peran-peran dari Ikatan Adiaksa ini yang sangat penting untuk kita sama-sama saling dorong. Semangat untuk Ikatan Adiaksa Dharmakarini Sulawesi Selatan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Harus ya Pak Dokter semangat dan bahagia. Siap. Ibu mungkin ada yang mau ditambahkan bagaimana? Barangkali saya menghimbau, mungkin ibu rumah tangga itu adalah fondasi untuk suatu keberhasilan, karena ibu rumah tangga yang baik adalah yang sukses, mensupport karir suami, anak-anaknya oke, tapi juga mendukung semua kegiatan pemerintah yang semua tujuannya adalah bagus sekali. Nah, saya akan selalu mendukung, saya akan menghimbau, terutama ibu-ibu, baik yang di wilayah kami maupun di luar organisasi maupun di beberapa daerah, mungkin secara pendekatan yang lebih seorang ibu, barangkali mereka akan lebih terketuk barangkali ya Pak Dokter ya. Betul. Karena sampai saat ini masih hoax. Ya, Bu. Saya tahu banget, mereka tuh pada mengatakan, emangnya COVID itu benar ada? Emangnya itu nggak dipura-pura aja? Banyak loh Pak Dokter, masih seperti itu tanggapan dari masyarakat. Nah barangkali peran kami di situ yang akan menetralisir dan berupaya supaya memajukan, ayo mari kita menjadi wanita Indonesia yang cantik, sehat, dan maju pola pikirnya. Barangkali itu yang hanya sederhana yang saya bisa bantu untuk membuat bahwa Sulsel ini benar-benar bisa bebas Insya Allah. COVID. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, ada closing statement mungkin dari Pak Dokter? Ya, terakhir kami sampaikan bahwa kita menghimbau semua masyarakat tanpa kecuali, mari sama-sama kita vaksinasi dalam upaya bersama untuk kita menanggulangi COVID-19. Vaksinasi ini adalah salah satu cara untuk kita bisa menanggulangi COVID-19. Yang sangat penting lagi adalah tetap kita jalankan protokol kesehatan
di mana saja dan kapan saja, selalu menggunakan masker, menjaga jarak, dan hindari kerumunan. Ya. Dan ya seperti itu, Mbak Reski. Jadi mari kita sama-sama siap untuk divaksin. Ya, Pak. Untuk Ibu mungkin ada keluhan. Kami siap untuk divaksin, Pak Dokter. Makasih. Seluruh IAD sewilayah dan sedaerah semua di Sulawesi Insya Allah. Selatan. Nanti kami daftar. Adiaksa. Iya, nanti kami daftar, Bu. Nanti, ya Insya Allah. Terima kasih. Jadi kesimpulan pada pagi hari ini bahwa marilah kita untuk siap divaksin dari sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ketua Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Marilah sebagai ibu daripada anggota IAD di wilayah Sulsel dan seorang wanita yang karir juga sukses, memesankan bahwa marilah menjadi wanita cantik dan sehat serta maju untuk mendukung peran suami dan anak-anak yang sehat juga. Kemudian bahwa untuk kalau di vaksin COVID-19 itu kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri, tapi melindungi keluarga, tetangga. Jadi mari kita tidak hanya memikirkan diri sendiri, tapi bersama-sama kita divaksin agar kita bisa menjadi rakyat yang sehat. Demikian, dan kita perlukan role model diperlukan role model untuk melaksanakan vaksin ini secara berhasil. Mungkin saat ini bisa menjadi role model, Bu, karena Ibu sangat concern banget dengan pemberantasan COVID ya. Terbukti kemarin sudah ke lapas pembinaan anak, Pak, untuk peduli COVID juga. Nah, itu kemudian sebagai penutup adalah marilah kita menjadi masyarakat sehat, Indonesia maju, IAD cantik dan maju, serta sehat. Kejaksaan hebat. Ewa Adiaksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.